Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, kula santri pemula saking Malang. Kula posisine sakit lekne ten medis normal sedaya wonten. Lah kula tekad belajar ten tauhid niki sampun setunggal tahun niki Yai. Lah kula kan waune belajar napa? Ilmu-ilmu ten mukasabah wonten ten kejawen ki sempat ngelampahi sedaya sing ten sesepuh. Lah kula niku bertekad untuk meninggalkan semua itu dan napa nggih niate niku lurus ten tauhid ngoten lho Yai. Lah kula tinggalaken sedaya tapi kula kok terus sakit-sakitan mawon. Dadose ngantos keluarga niku bosen ngobataken kula selama bertahun-tahun sekawan tahun niku Yai. Nah, alhamdulillah kula ngaos tumut Yai ten YouTube, kali BA ten YouTube. Tenang. Tapi lek ten rumah sakit niku kula divonis Ekianti disorder Yai. Ngantos dibeto ten psikiater. Tapi lek kula raosaken semakin kula ninggalaken napa ten ilmu-ilmu niku semakin kula niki digodha ngoten lho Yai. Dadose ten rumah tangga niku mboten tenang, ibadah pun nggih mboten tenang. Lek kula niku nglampahi zikir sir niku lekne dalu kula mirengaken napa sing napa nggih ten kados ketingal napa sing mboten ditingali lintune ngoten lho Yai. Lah temriki kula nyuwun solusine Yai pripun kula carane supados kula tenang ten keluarga nggih tenang. Lah sing kaping kalinipun saderenge kula nyuwun ngapunten. Kula niku sering ditegur saking keluarga nggih saking rencang, walaupun rencang niku rencang ponpes. Terus lek belajar tauhid kados kebahagiaan ten rumah tangga, kados keluarga niku dipunduti setunggal niku maksude pripun Yai ngoten lho. Lah kan temriki kados kula santri pemula dadose kan bimbang ngoten. Keranten napa dalam keluarga sistem keluarga niki wau mboten paham tentang ketauhidan Yai. Tapi lek syariat ten pondok nggih sedaya alhamdulillah ngoten dadose dinilai secara syariat Yai ngoten lho. Dase pripun solusine Yai napa kersane rumah tangga kula niki aman. Keranten nek kula belajar ketauhidan niki garwa niku terus napa nggih mboten ngijini Yai. Keranten wonten sing sanjang rejeki semakin seret ngoten. Dadose rejeki sing sakniki niku waune lancar, kados pertanian niku waune panen. Napa nggih saged damel napa-napa, damel kula ten rumah sakit, terus semakin penghasilan niku ke bawah Yai. Dadose dihubungaken kalih kula belajar tauhid ngoten lho Yai. Nggih niku mawon Yai kula nyuwun solusine kersane kula saged nanggulangi ten rumah tangga kula kalih carane pripun supados kula ngabehaken ilmu-ilmu sing pernah kula pelajari niku wau kersane kula tenang, holwat saged wusul niku tenang ngoten lho. Kini kumawon Yai matur suwun sanget saderengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yurahu ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus satu utusannya dengan membawa petunjuk
wa dinil haq, dan agama yang benar. Dinil haq niku ai dinit tauhid. Mengapa Allah kok menurunkan, apa asbabun nuzulnya ayat ini diturunkan, apa sebab-sebabnya? Karena posisi ruhaniyah, saya tidak bicara jasmaniyah, ruhaniyah kita sebagai makhluk niku dolim nang Allah. Karena ruhaniyah kita dalam keadaan gelap. Akhirnya dalam ayat lain qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran tauhid itu ajaran yang untuk membebaskan hati seseorang yang tenggelam di dalam perbudakan hawa nafsu. Sebetulnya ini maksudnya. Oleh karena banyak orang mengira belajar tauhid itu malah ndadati kelancaran urusan dunia dan meninggalkan urusan dunia, maka banyak yang takut. Karena fakta di lapangan memang terjadi. Wis saiki elek-elekan kula ngomong. Tujuan tauhid itu memang Bapak Ibu untuk melepaskan condongnya, terikatnya hati terhadap syahwatud dunia. Bukan jasmania ini yang dilepaskan. Belum tentu, tapi oleh karena Allah berkehendak lain, artinya berkehendak lain, iki yo dunyamu nek sik panggah, sik tetap joyo, atimu nyekseni ini nanggone dunya. Ini yang menjadikan hatimu itu terhalang, tak gulunge ae pisan secara dohiriyah, kata Allah ngoten. Akhirnya banyak yang menyimpulkan, yo ojo ngaji tauhid tambah melarat. Ada kejadian seperti ini memang Bu. Contohnya jenengan wau, gitu. Semakin ke dalam mengenal Allah, otomatis ikatan rohaniyah jenengan terhadap dunia dilepas Allah. Iku otomatis. Sebab apa? Sebab Allah tidak mau jenengan hadap satu sisi kita masih membawa selain Allah cintanya. Memang begitu. Makanya ketika setiap Ramadan pemula kan saya katakan, Pak Bu, jenengan ngaji niki sampai kholat siap melarat mboten? Nek dereng siap sampai kundur rumiyin, jenengan pulang dulu aja. Pak Bu siap mati napa mboten? Padahal maksudnya itu melarate ati tentang urusan dunia. Dilepaskannya Allah ikatan hati terhadap kecintaan hati terhadap dunia. Itu wis mesti dilepas Allah. Tapi belum tentu secara fisik juga dilepas. Lihat aja, kalau secara fisik itu dohirnya kemewahan itu kok ya mempengaruhi hati sehingga terhalang pada Allah, biasane iku ya digolong pisan. Makanya mengapa saya katakan fi auqatikum au fi akhwalikum, dalam keadaan awakmu apapun tolong sekali lagi tolong. Dzikir ini pegang, supaya hati tidak akan bisa terpengaruh dengan mewahin dunia. Ini dicontohkan Allah. Setiap saat dan waktu ikan yang hidup di lautan di air asin, mengapa tubuhnya tidak terasa asin atau tidak terpengaruh? Karena ikannya hidup.
Hati yang hidup itu disebabkan karena dzikirnya terus. Ibaratnya radio yang namanya on off-nya itu sampai taruh on, jangan ditaruh off. Loh, ini maksudnya. Lah, solusinya bagaimana? Kula namung nderekake apa yang menjadi hak sampean kali kula terhadap Allah. Napa? Cuman satu, dikire ojo kok lepas. Urusan mengke Gusti Allah iku, apa yang kita sandang penyakit yang divonis oleh medis tidak ada, urusannya Allah sudah. Jenengan jangan mencari sembuhnya. Dalam rumah tangga ya juga begitu, jangan mencari dzikir sampean itu untuk memudahkan jenengan kali kula suksesin dunya, jangan. Iku mah aturane hake Gusti niku prinsipe. Niki lho sing kula maksud wa aslimu lahu. Wis serahno kabeh sedaya iku dateng Gusti Allah, keputusane hak Allah kita cukupi apa? Berzikir. Yang zikir itu mendorong hati kita untuk mengesahkan hanya pada Allah. Itulah sirul asr. Namun ngoten Bu, urusan apapun yang ada kaitannya dengan sakit, urusan apapun yang ada kaitannya dengan ekonomi, mah itu serahke nang Gusti Allah. Terus kula niki dapat tekanan nek kok terusno morat marit iki ekonomi lereno. Terus piye lah, niki gak wani nyampuri kula, gak wani nyampuri urusan rumah tangga orang lain, cuman saya hanya memberikan saran aja. Nanti hati sampean itu digerakno Allah ya napa. Saran kula wis pasrah wae nang Gusti Allah. Namung wonten. Sebab kalau kita bicara masalah tenange hati, nek miturut Quran surat Ar-Ra'd 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jatuhnya antenge hati sebab bertemu Allah. Bisanya bertemu Allah bidzikrillah sebab berzikir. Dzikir kesadaran sing ku maksud. Kesadaran sing duwe karep iki melarat ya Allah, serti ekonomi ya Allah, yang punya karep kehendak lancari usaha sugiye dohiriyah ya Gusti, nek jenengan wis lungguh ning kono aman ati iki. Kesadaran. Jadi dzikrillah niku maksudnya adalah kesadaran. Nggih, Ibu tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kula Ibu Yurika dugi rombongan dugi Pasuruan Gus. Kula badhe tanglet 3 pertanyaan. Yang pertama, terose diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Musa ini ingin melihat Allah. Lalu ketika Allah menampakkan diri di Gunung Tursina itu hancur lebur. Sedangkan Gunung Tursina itu sendiri sampai sekarang masih ada. Lalu Gunung Tursina yang mana yang dimaksud? Yang kedua, diceritakan di dalam Al-Quran juga gambaran-gambaran kejadian kiamat itu seperti ini. Yang saya pertanyakan, yang dimaksud kiamat di dalam Al-Quran itu apa Gus? Apakah kiamat itu nanti akan kejadian persis seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran? Tapi terus ayat kula, kiamat itu yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah simbol. Terus yang ketiga, niki kula sing rada ajre badhe tanglet. Soale niki pertanyaan dugi adik kula Gus. Kula dikengken jawab, cuman kula bingung. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu hidup? Kalau Tuhan dikatakan hidup, berarti Tuhan itu seakan-akan zat yang diberi nyawa.
beliau itu meyakini Tuhan itu bukan hidup, Gus, tapi maha menghidupkan. Karena kata beliau, hidup itu sendiri adalah persifatan dari makhluk. Sedangkan katanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tapi kok dikatakan hidup? Beliau mengatakan bukan hidup, tapi maha menghidupkan. Jadi beliau ini berpendapat Allah itu bukan hidup, tapi ada dan wujud. Dadose beliau mengatakan Tuhan itu bukan hidup, tapi menghidupkan, maha menghidupkan. Pun ngoten mawon, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pertemuan Nabi Musa dengan Allah di Gunung Turi Sina, sehingga terjadi kalam pembicaraan antara beliau dengan Allah dalam rangka menerima wahyu secara syar'i disebut kitab Taurat. Gunung Turi Sinanya hancur. Lah maksudnya itu yang bagaimana ini? Ngeten. Dalam kejadian antara beliau dengan Allah untuk bertemu, itu menyimpan pengertian bahwasanya itulah prosesi salib ketika suluk bertemu Allah. Ancure Gunung Turi Sina itu bentuk fana'i, keakuan diri. Bahkan disebutkan di dalam ayat itu beliau itu semaput, pingsan, tidak ingat. Iku maksudnya hati sampean iku sudah namanya selain daripada yang tunggal itu enggak ada. Ibaratnya laksana orang yang tidur, enggak ingat apa-apa. Jelas-jelas istrinya di sampingnya, anaknya di sampingnya, enggak tahu. Jangankan istri dan anak, dirinya pun juga tidak tahu. Itu namanya pingsan, itu namanya fana. Jadi si Salik nanti akan mengalami seperti ini. Urusan durasi waktunya apa kata Allah. Tapi coba nanti jenengan angan-angan, sekalipun satu hari terasa hanya sesaat, padahal satu hari. Jenengan yang langsung sebagai pelaku terasa sekejap, tapi orang lain melihat jenengan satu hari. Ini juga terjadi pada kekasih Allah yang disebut Ashabul Kahfi. 350 punjul 9 tahun. 300 punjul 9 tahun, 359 tahun. Terasa sebentar, tapi orang lain melihat lama, 3 abad lebih, Pak. Berapa keturunan itu kalau sekarang? 3,5 abad, 4 nih. Jadi mata uang beliau itu gak payu, tahu-tahunya kalau dia itu lama ke pasar beli sesuatu dengan uang yang sudah tidak berlaku mata uangnya pada saat itu. Beliau itu kan asalnya kan gini, Pak. Beliau itu ngemban ajaran, disampaikan di tengah kaum, rajanya itu dolim, dia itu dikejar-kejar mau dibunuh, akhirnya masuk gua. Maka dalam Al-Quran itu wahnya Allah juga mengandung kisah, sejarah, cerita. Diceritakan di situ beliau itu ditidurkan Allah
dan dijaga oleh serigala. Jadi nggak berani orang yang mau masuk ke gua itu nggak berani karena ada serigala. Ini ada maksud Allah tersendiri. Bapak Ibu, jadi Nabi Musa ketika saat memandang wajahnya Allah, terus gunung Turisina itu hancur dan semaput, itu proses perjalanan jenengan fana. Setelah fana maka nyatalah wujudnya Allah, disebut alam makrifat. Setiap salik pasti ngalami seperti ini Pak. Sebelum makrifat mesti ngalami hal yang seperti ini. Entah itu berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari. Bahkan setiap hari mesti ngalami hal seperti itu kalau sudah terbiasa. Bun, kalau yang dimaksud pundi gunung Turisina niku sing ancur niku ada yang mengartikan Jabal Turisina itu adalah min asrofil majalis, tempat yang Allah sucikan, yaitu tempat majelis sing sampai damel kholwat. Dan ini semuanya nanti akan sirna jenengan tinggalkan. Apa? Torikoh itu jalan. Jalan adalah fasilitas untuk berhakikat menuju makrifat. Apa tujuan sampai hakikat sampai bertorikoh? Makrifat, ketemu Allah. Aslinya torikoh kan tujuannya di situ. Lah torikoh ini yang ku maksud bukan hanya torikoh yang secara umum muktabaroh niku senes. Tidak hanya itu, sholat niku torikoh, jalan untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Nyun sewu pol weleke gak iso diterima jenengan niki lho dahar iku toriko. Tinggal pertanyaannya ketika beraktivitas dahar, tujuan rohmu itu kemana? Tujuan hatimu kemana? Mencari kenikmatan dalam makanan supaya perut kenyang. Ini secara syariat nggak bisa jenengan itu katakan toriko Anda muktabaroh. Kalau seperti ini dikatakan muktabaroh itu adalah Anda bisa sampai wusul pada Allah. Ini muktabaroh menurut kami. Tapi saudara saya yang di sebelah, muktabaroh itu sambung sampai Kanjeng Nabi. Monggo terserah. Kalau menurut kami Kanjeng Nabi ku ya makhluk. Diperlukanlah jenengan iki wasilah khusus antara hati atau ruh langsung pada Allah, ya ikut zikir baru saged sambung. Disinilah Pak sing kula maksud, torikoh apapun yang Anda lakukan, jikalau tujuan sampai bener, hakikat sampai iku bener, maka pasti akan bisa makrifat. Tujuan peneriku nek ono kable sambungane antara ruh wasilah sampai langsung datang Allah. Jadi gak khususon ila Gusti Allah al-Fatihah, mboten ngoten lho ya. Rasa ning dodo sampean iki lho su'aul basirah, biar sampai pada hakul basirah jenengan iki harus punya. Nah iki kan diterangno Allah dalam surat Al-Maidah niku ayat 35. Allah katakan si salik apabila ingin wusul ketemu Allah wajib mendapatkan wasilah. Wabtahu, raihlah, carilah, dapatkanlah ilaihi untuk ketemu Allah. Meraih apa? Al wasilata, ing wasilah, jalan atau kabel atau sambungannya antara hati dengan Allah, baru saged met niki. Lah nek sampean wasilah secara dohir syariat tok, nggih nyun sewu Pak, kula gak ndisiki kerta mbel lah. Ngerti mbel? Masalahnya kula piyambak nggih korban juga.
mulai tahun 74 lho Pak awak dhewe niku. Ya Allah, nek cara syariat son thariqahmu apa? Misale takok. Nek awale awak dhewe di beat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Lho ngoten. Tapi saiki mboten son thariqahmu apa? Sembawarang. Ngoten. Wonten thariqahku mangan gedang, ngombe kopi, rokokan, salat, zakat, apapun itu semuanya thariqah. Yang kedua, hakikate kejadian hari kiamat iku kepriben bagaimana? Pun Pak niki pandangan syariat tak terangke, pandangan hakikat ya tak terangke ben gak miskomunikasi. Ngeten, secara syariat kalau kita bicara hari kiamat nanti itu yang namanya dunia dan seisinya digelintir Allah jadi sakroko iku trose guru kula digelintir ternyata dihancurkan semuanya termasuk malaikat siapapun musno tinggal Allah sendiri. Wes iki syariat kapan son niku lah niku lewat hadis-hadis sahih kan ada tanda-tandanya. Wes secara hakikatnya asli nih kiamat itu hilangnya seluruh, hancurnya seluruh selain Allah dalam hati. Ini bisa Anda alami ketika jenengan sudah masuk di dalam nur tauhid dalam hati jenengan, terus melakukan kholwat, masuklah ning alam fana, itulah terjadi kiamat, di mana hatimu sudah tidak ada selain aku Allah pun, yang ada cuman Allahnya aja, yaitu kiamat. Yang ketiga tentang masalah hayat. Ada yang mengartikan hayat itu bukan wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu adalah yang maha menghidupkan. Betul secara pandangan syariat. Betul. Sebab kita itu asalnya enggak ada, asalnya mati. Kemudian yang maha hidup itu menghidupkan jenengan, mengadakan jenengan. Wallahu khalaqakum utawi Gusti Allah iku khalaqakum sing ndadekno sira kabeh. Asale berarti tidak ada kita, sehingga kita adanya sebab diadakan oleh yang maha ada. Berarti ini ada dua Pak, ada hidup, ada yang menghidupkan. Iki secara syariat bener karena proses innalillahi. Lah sekarang kalau kita menjawab maksud wa inna ilaihi rajiun, kembali pada Allah bagaimana? Ya kembali ke aslinya. Ketika kita itu kembali kepada asal kita tidak ada, disitulah akan tahu nyatanya yang ada yang sebetulnya. Yang kula maksud hidup ini bukan sebuah nama, apalagi sifat. Zat bukan, akan tetapi wujud yang dalam Al-Quran disebut ingsun. Jadi bukan maksudnya hidup yang kubaca itu adalah sebuah sifat, akan tetapi mausuf. Mausuf itu yang disifati. Siapa yang disifati hidup? Ingsun itu. Lah ingsun dalam hati orang itu ada dua, ada ingsun makhluk, ada ingsun Allah. Makanya sampai nek ketemu nak goni Quran kalimah ana kalau kembali ke makhluk mesti habis sampai nek ngaji ya ana endi ana mesti ndukur ana bundereser ngene. Gak oleh diwaca dawa, kudu pendek. Nah itu menunjukkan manusia bukan ananya Allah. Artinya hati menungso iku ana loro Pak.
ono sing nafsu ingsun makhluk, ada yang ingsun Allah. Ingsun yang Allah berarti inilah yang disebut hati yang hanya condong kepada Allah wahdahu, khali ngijekake wujude, karepe, kudrate, ilmune, hayat sama basor kalamnya Allah. Jadi betul Bu, itu kalau disikapi dari si syariat, maha yang menghidupkan. Tapi kalau disusul dari si hakikat, nggak ada hidup dua, hidup itu tunggal. Mekaten. Nggih. Ibu tasih ada, monggo. Cukup? Tambah situ engkas Bapak. Situ engkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Maskur Masa Lembu dari Jemaah Waringin Anom. Mau bertanya Gus dan minta petunjuk. Dalam perjalanan saya itu kadang merasa bingung Gus. Satu sisi kita menjalani hidup di dunia ini banyak bergesekan dengan segala macam kepentingan dunia. Kita harus mencari nafkah, bertemu dengan barang surga yang dibawa dengan Nabi Adam ke dunia yang sangat indah dan mempesona. Satu sisi kita kadang-kadang merasa dalam kesulitan. Ketika kesulitan, saya merasa gimana ya? Saya minta, nek gak njaluk kok sombong gitu Gus. Jadi kalau saya tidak minta itu sangat sombong. Saya makhluk lemah yang hanya tumpukan daging dan tulang, yang ditaruh di dunia hanya proses untuk menuju kembali kepadanya. Kalau minta, yang maha ada itu sudah tahu segalanya. Izin Gus, wong wis seru sik njaluk. Ngatur takon iki. Merintah. Karena permintaan itu perintah yang halus. Mohon petunjuk Gus. Terima kasih. Ada di saat-saat kondisi itu meminta, ada di saat-saat kondisi itu dilarang meminta. Kondisi yang dianjurkan meminta itu di saat proses ruhaniyah itu ada di muraqabah. Enggak apa, karena masih ada dua. Si salik ketika di muraqabah iku enggak apa, memohon kepada Allah untuk selalu dinaungi hidayah. Mboten napa-napa. Kondisi si A itu manakala ada di muraqabah boten masalah, jenengan itu memohon kepada Allah untuk disukseskan dunianya. Niki kondisi di muraqabah lho nggih. Tapi harus kita ketahui mana kondisi yang tidak diperbolehkan karena dasari sifat malu. Ketika saat jenengan iki sudah selain Allah difanakan, ini memang nggak boleh. Terus bagaimana kita bisa meminta lawang kita nggak ada? Nggak bisa, memang nggak bisa. Dalam hukum sederhana
para arifin mengatakan orang yang sudah di situ malu untuk minta, bahasanya sindiran itu malu. Mengapa malu? Karena 24 jam kita selalu dilayani Allah, setingkat napas gratis, tidak diperintahkan untuk membayar. Berapa kalau kita ukur 24 jam napas niki Pak? Misalkan 24 jam diambil 1 jam nggak bisa bernapas, itu bagaimana? Dari arah situlah beliau-beliau malu. Akhirnya beliau tidak akan pernah secara rohaniyah memohon kepada Allah karena secara otomatis sudah dipersiapkan. Bapak Ibu rahimakumullah, lah terus sikapan kita bagaimana? Ngeten. Berhubung kita itu juga bergesekan dengan kaum am. Kaum am nggih. Kaum am berarti sik butuh urusan dunia. Sik butuh. Maka letakkanlah secara lahir jenengan iki di posisi muraqabah, tapi secara batin jenengan di posisi fana atau makrifat. Ya niki mengke doa itu tidak menjadi doa bagi jenengan. Doa ini sebagai isyarah ijabah, sebab lebih dahulu datangnya ijabah daripada doa. Sebelum apa yang kita minta, sebetulnya itu sudah ada yang disebut ijabah itu. Kok yo aneh kita mengatakan andai kata aku tidak usaha, andai kata aku tidak ikhtiar berdoa, nggak mungkin ijabahin dugi. Padahal datangnya lebih dahulu ijabah daripada doa, miturut pandangan orang-orang yang masuk di golongan arifin. Lah bagaimana caranya? Koyo dohir dungo tapi iku ijabah, otomatis posisi sampeyan keadaan rohaniyah ada di fana, bahkan sudah di makrifat. Kalau seperti ini tidak apa-apa. Makaten nggih, sehingga jenengan ketika berdoa inilah yang dimaksud ud'uni astajib lakum. Astajib niku jawaban dari sebuah syarat di ayat itu yang disembunyikan. Apa syarat yang disembunyikan? Apabila, yaitu apabila kau betul-betul mintanya padaku, berarti ini maksudnya ini wajah tua, iya, maka astajib, tak sembadani. Berarti dikatakan orang lain jenengan iku berdoa, tapi bagi ruhaniyah sampai niku ijabah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.